Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera selalu, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Demikian juga pada siapapun yang ikut dengan kelas ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan sejahtera. Ya, malam ini kita barusan melihat dan menyaksikan temanya luar biasa. Tema malam hari ini menggelitik ya. Saya merasa tergelitik nih dengan tema malam hari ini yang luar biasa. Membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Jadi ini hati-hati dipelesetkan oleh host kita nih. Bisa masalah. Jadi masalah orang lain nih ya. Hati-hati. Tapi ini menggelitik, betul-betul menggelitik. Jadi tema ini sangat menarik untuk kita bahas malam hari ini. Seperti kita ketahui bahwa kita semua sudah mempunyai suatu kejadian pengalaman-pengalaman masa lalu dari kehidupan kita ini dan bagaimana kita mendapatkannya apapun itu yang kita lakukan pada sekarang ini itu diikuti dengan pengalaman-pengalaman kita yang masa lalu ya yang masa lalu ya. Jadi demikian diikuti oleh pengalaman-pengalaman kita, entah itu yang positif, entah itu yang negatif, maka semua diikuti oleh bayang-bayang masa lalu. Tapi ini yang terpenting bagaimana kita keluarnya, bagaimana kita bisa menyikapinya. Karena kita tahu semua, dengan adanya pengalaman-pengalaman yang lalu, maka ini mempunyai suatu pengaruh terhadap kehidupan kita. Bayang-bayang ini yang selalu mengikutinya. Kalau yang positif, maka itu membawa kita suatu energi, membawa kita suatu bekal untuk kita bertambah lagi baik. Tapi kalau yang negatif, membuat kita menjadi bimbang mengambil keputusan, mengambil decision, penuh dengan keraguan-raguan, ketakutan, tidak percaya diri, dan segala macam yang negatif itu pasti muncul. Dan inilah yang membuat kita menjadi penghalang kehidupan pada sekarang ini. Ini meskipun kelihatannya sepele, tapi ini adalah yang menjadi perintang, menjadi penghalang pada kehidupan kita. Kita selalu diikuti oleh tidak percaya diri, oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa rendah diri, lalu dan lain-lainnya. Selalu jadi penghalang. Inilah yang jadi masalah. Dan saya ingat ada satu syair atau satu kata-kata dalam Mandarin. Saya ingat dulu pada saat saya masih sekolah di SD, itu ada kata-kata Mandarin yang berbunyi demikian. Setian hao pi liu sui, sui qi bu hui lai de. Yang artinya, waktu seperti air mengalir. Begitu mengalir, dia tidak akan kembali lagi. Dan ini yang kita harus ketahui. Artinya kalau yang sudah lalu, yang sudah lewat ini, biarkan yang melewat. Yang baik, maka kita perhatikan kebaikan itu yang akan kita ulang dan ulang lagi. Yang perbaiki tambah baik lagi, yang tidak baik kita perhatikan, jangan kita lakukan lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini sangat-sangat penting. Demikian juga guru agung kita, Sang Buddha, mengajarkan kita. Ada satu kata-kata yang tadi sudah disebutkan di ilustrasi tadi, yaitu bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, jangan melekat pada yang muncul sekarang. Jangan lekati pada objek yang muncul sekarang. Dan inilah yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Demikian pula, saya ingat di Myanmar ada satu guru besar Vipassana, meditasi Vipassana.
Beliau adalah salah satu murid utama dari Mahasi Sayadaw. Beliau adalah kakak seperguruan dari guru kami, yaitu Ujanaka Biwangsa Sayadaw. Dan kakaknya ini adalah Upandita Biwangsa Sayadaw. Nah, beliau menulis satu buku yang berjudul In This Very Life, yang artinya dalam bahasa Mandarin adalah Jiu Cai Jing Shen, atau dalam bahasa Indonesia, hidup saat ini. Ini bukunya cukup tebal, bagus, tapi saya berapa kali baca sehingga saya hafal dengan buku ini, dan itu sebagai pedoman meditasi saya. Nah, inilah yang luar biasa, hidup saat ini. Ini yang diajarkan Buddha, dan Buddha benar-benar memberikan suatu cara yang sangat-sangat brilian untuk menghindari bayang-bayang masa lalu. Ini sangat-sangat penting, yaitu dengan hidup saat ini dengan cara melatih meditasi Vipassana atau Satipatthana, yaitu guru agung kita yang ditulis dalam Digha Nikaya nomor 22, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Yang kalimat-kalimat pertama dari Mahasatipatthana Sutta ini berbunyi demikian kira-kira. Eka yano ayang bikawe mago satanang wei sodia. Artinya ini loh satu-satunya jalan untuk kita, untuk semua makhluk hidup untuk mencapai pencerahan. Dan inilah cara bagaimana kita benar-benar melakukan in this very life, hidup pada saat ini. Inilah latihan meditasi Vipassana. Dan nanti Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi yang terkasih bisa lihat di Digha Nikaya nomor 22 dengan judul Mahasatipatthana Sutta. Saya kira cukup, dan untuk selanjutnya kita buktikan dengan pelatihan meditasi malam hari ini yang sesungguhnya inilah cara satu-satunya bagi kita hidup di saat ini, melatih saat ini agar benar-benar bisa membersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan tidak melekati pada yang muncul sekarang. Inilah cara kita berlatih Vipassana. Baik, saya kira cukup untuk ulasan ini, dan nanti kita buktikan dengan kita berlatih meditasi. Baik, host kita, Dek Diki, silahkan durasinya, diatur durasinya, dan kita bersama-sama memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Baik, Dek Diki, siap? Ya, baik Rama. Baik. Ibu Bapak sekalian, ambil waktu 1-2 menit. Ambil sikap duduk yang tegak lurus, tapi rileks. Dan untuk 1-2 menit kita lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala kita, lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani kita. Lakukan relaksasi, dan boleh sebutkan dalam hati, pusatkan pikiran kita di ubun-ubun, lalu lelehkan ke bawah ke seluruh bagian jasmani Anda. Kendur, rileks. Lakukan pengenduran, relaksasi ke bagian kepala belakang, bagian belakang Anda, lalu kepala bagian kiri, bagian kanan. Kendur, rileks. Lalu ke bagian wajah Anda, kendur, rileks. Sehingga
Seluruh bagian-bagian kepala Anda semua dalam keadaan sangat kendur dan sangat rileks. Demikian turun lagi, lelehkan ke bagian leher Anda. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Lalu lelehkan lagi ke bagian pundak Anda. Kendur, kendur, rileks. Ke lengan kiri, tangan kiri sampai ke ujung-ujung jari kiri Anda. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Dari pundak ke lengan kanan Anda, turun sampai ke tangan kanan Anda, sampai ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Dari dada ke perut Anda, kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari belakang punggung Anda, pinggang sampai ke pantat Anda, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Hingga dari kepala sampai ke badan bagian depan belakang Anda rileks. Kini dari pangkal paha kanan Anda ke paha kanan sampai lutut kanan, sampai betis kanan, ke kaki kanan Anda sampai ujung jari. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari pangkal kiri paha Anda sampai ke lutut kiri Anda, sampai ke kaki kiri Anda, ke ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Kendur, rileks. Kini ulang lagi dari ubun-ubun di kepala Anda ke seluruh bagian jasmani Anda. Betul-betul sudah kendur dan rileks. Sehingga memunculkan perasaan yang sangat nyaman pada jasmani Anda. Kalaupun nanti ada yang masih tegang, Anda bisa melakukan relaksasi kembali. Sehingga pada saat Anda nanti meditasi, bila muncul sesuatu yang tidak berkenan, sakit atau kesemutan atau apapun itu, Anda bisa menerimanya dengan ikhlas, dengan sukacita, dan enjoy. Kendur, kendur, rileks. Hingga sekarang jasmani Anda benar-benar rileks, diikuti dengan unsur-unsur batin Anda, perasaan-perasaan Anda, ingatan-ingatan Anda, dan kesadaran Anda semua dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, penuh kasih, penuh metta karuna. Apapun yang terjadi, Anda bisa memahami, bisa menerima dengan sukacita, dan menerima apa adanya. Kendur, kendur, rileks. Baik, sekarang Anda sudah merasakan sangat nyaman, sangat rileks. Ini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi mindfulness pada malam hari ini. Dengan didahulukan memperhatikan postur tubuh Anda yang sekarang sedang duduk 1
satu garis, tegak lurus, satu garis. Dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati sang padanya, perhatian penuh menusuk, menembus pada objek, tidak hanya di permukaan, mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya objek, postur tubuh Anda yang Anda ketahui dengan jelas. Inilah manifestasi dari sati atau mindfulness. Diikuti dengan awareness sang padanya yang selalu mengetahui, yang melakukan investigasi dhamma, nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu bisa melihat sehalus apapun perubahan-perubahan dari objek yang Anda perhatikan. Karena Anda serius, Anda benar-benar waspada, dengan perhatian penuh, dengan kewaspadaan yang sangat-sangat memunculkan konsentrasi yang bisa membawa Anda semua apa cek. Anda tidak melekat pada objek, tapi hanya mengetahui menusuk fokus pada objek, diikuti dengan padaan yang sangat-sangat tajam. Untuk lebih kuat lagi, lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati atau lakukan pencatatan mental. Anda sadari, Anda ketahui, ingat, dan benar-benar jelas sikap duduk Anda. Duduk, 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 duduk. Yang artinya Anda benar-benar mengetahui dengan jelas postur duduk Anda. Berubah sedikit saja Anda tahu. Dan perubahan-perubahan ini selalu dideteksi, diketahui oleh sang padanya. Sehingga semakin fokus, ke saat selalu lebih tajam, dan lebih tajam. Hingga memunculkan keterampilan yang betul-betul skillful, yaitu wujud dari piti. Anda menjadi skillful, Anda menjadi tergiur, dan sangat mudah melakukannya. Enjoy. Inilah piti. Kalau Anda sudah benar-benar terampil, enjoy, yang otomatis Anda bisa menjadi lebih tenang, dan lebih tenang. Inilah pasadi. Sehingga apapun yang terjadi pada objek yang Anda perhatikan sebagai eksternal dan internalnya adalah kesadaran Anda yang memperhatikan objek tersebut, juga Anda mengetahui perubahannya. Inilah sesungguhnya wujud dari UPK. Yang sesungguhnya kita sudah memasuki atau membangunkan 7 faktor pencerahan, yaitu Sata Bojangga dalam bahasa Pali. Sati, Dhamma, Wicahya, Wirya, Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Duduk, duduk, duduk. Anda juga mengetahui sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi. Begitu Anda merasakan ada sensasi sentuhan, maka Anda sebutkan dalam hati, sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, duduk, sentuh, sentuh. Fokus, Anda benar-benar aktif. Senantiasa Anda terus-menerus ada di hidup detik ini. Begitu perubahan, maka konsentrasi Anda, perhatian penuh Anda, kewaspadaan Anda, semangat Anda kembali lagi di suatu titik detik ini. Ada objek yang lain. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh.
Dan kini saatnya kita memasuki kepada objek utama kita atau objek parkir kita, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Demikian juga diikuti dengan pencatatan mental sesuai dengan apa yang terjadi. Kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya, Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental pada objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Terus-menerus diikuti dengan 4 hal. Wirya, Sati, Sangpadanya, dan Samadhi. Kambung, kempis, kambung, kempis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian Anda. Anda cukup mengetahui saja objek-objek lainnya. Anda tetap fokus, Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu dan sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, mengetahui, merasakan, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, atau berkelana, yang artinya detik ini pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu yang sangat menarik perhatian. Anda tahu Anda sedang berpikir, Anda sebutkan dalam hati, berpikir, yang artinya Anda menyadari, mengetahui, merasakan, mengingat detik ini saya sedang berpikir. Perhatikan mulai muncul berpikir, prosesnya sampai melemah. Dan pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda, atau objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi. Kembung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya yang Anda harus hati-hati, waspada bila muncul 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya ketidaksukaan atau rasa tidak suka. 3. Munculnya rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya keraguan-raguan, munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus waspada, harus mengetahui, harus jelas kemunculannya dan mencatatnya. Contoh, muncul pikiran gelisah.
rasa gelisah. Anda ketahui munculnya. Sebutkan dalam hati atau catat. Gelisah, 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 gelisah. Ketahui mulai muncul gelisah, sadari prosesnya, fenomenanya, dan melemahnya Anda tahu. Dan pada saat melemah, bila Anda ingat kembali, tahu kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek mangkal atau objek parkir atau objek utama Anda, maka spontan kembali lagi. Kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis. Ingat, senantiasa Anda harus fokus, senantiasa Anda harus benar-benar bersemangat, perhatian penuh, waspada, dan fokus. Hingga Anda benar-benar terampil, Anda menjadi tenang dan seimbang. Kambung, kampis, kembung, kampis, kambung, kampis, kembung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis.
Tabe sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita, Dek Diki, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sangat luar biasa latihan meditasi kita malam hari ini, Romo. Ya, Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan atau mungkin sedang mengetik ya, silahkan dapat. Oh ya, sudah ada pertanyaan tampaknya, Romo. Ya, Bapak Ibu yang lain silahkan sembari mungkin yang sedang mengetik, ya mungkin nanti malam ini akan ada 2 atau 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Ya, maka dari itu kesempatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu nanti dapat bertanya mengenai kendala saat meditasi, kemudian juga mengenai tema kita malam hari ini. Nah, pada sekarang ini ada pertanyaan dari Bapak Joshua, yaitu pertanyaannya Romo, bagaimana pemahaman tentang kama wipaka, hasil dari karma, ya, dapat membantu seseorang untuk menerima dan melepaskan kejadian buruk di masa lalu. Menarik sekali Romo, silahkan Romo. Baik, iya ini luar biasa. Siapa namanya? Joshua. Ya, Iya, betul Romo. Bapak ini, Saudara Joshua. Joshua ini luar biasa. Kama Wipaka. Kama Wipaka ini seperti kita ketahui adalah biasanya kama ini berinteraksi atau menjadi atau matangnya itu bisa bermacam-macam. Bisa yang spontan, juga bisa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang atau sekarang ini juga hasil-hasil masa lalu. Karena sesungguhnya ada 2 wipaka yang terjadi. Satu adalah wipaka yang spontan, yang disebut sahajata kama wipaka. Yang nomor 2, nana kanika kama wipaka, yaitu wipaka-wipaka yang akan matang nanti. Kemudian yang akan matang kalau ada kondisi-kondisi yang mendukungnya, maka dia matang. Kalau enggak, dia diam. Dia tidak matang sampai saatnya dia mencapai ahosi atau disebut gabuk. Jadi wipaka itu tidak matang, tidak jadi gitu loh. Nah, di sini adalah yang terpenting kita sebagai yang empunya kama wipaka itu mengkondisikan bagaimana yang sesuai pada tema malam hari ini. Kita bisa membebaskan diri kita dari bayang-bayang masa lalu. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita terus-menerus melakukan kebajikan, kebaikan, karma-karma positif atau perbuatan-perbuatan yang bermanfaat pada sekarang ini. Dan inilah yang mengkondisikan wipaka-wipaka yang baik muncul matang. Dan wipaka-wipaka yang tidak baik, yang masa lalu, bayang-bayang masa lalu itu tidak berbuah atau gabuk gitu, karena tidak terkondisi berbuah atau matang. Kecuali ada karma yang sangat buruk, yang sangat berpotensi, yang sangat berat, yaitu garuka karma. Kalau tidak ada, maka sekarang yang kita lakukan adalah terus-menerus kita membuat suatu karma-karma yang baik, yang bermanfaat, sehingga kalaupun ada wipaka karma lalu yang tidak baik, itu tidak bisa berbuah sekarang gitu loh. Gabuk. Kenapa? Karena kita selalu mengkondisikan karma-karma baik, sehingga kalau toh dia mau berbuah, maka tertindih oleh perbuatan-perbuatan kita yang karma-karma yang baik sekarang, sehingga tidak berbuah. Karena yang berbuah, yang dari dulu yang sekarang ini, itu disebut nana kanika kama wipaka yang berbuah.
bukan sahajata kama. Sahajata kama itu yang spontan berbuah gitu loh. Yang kalau kita contoh lah, kita makan, begitu kita makan, kita kenyang. Itu disebut sahajata kama wipaka. Kalau kita makan, kita kebanyakan makan yang pedas-pedas. Sekarang belum terjadi, tapi mungkin saja beberapa jam kemudian, maka kita mules, kita perutnya sakit, dan mungkin bisa diare atau apa. Nah, ini disebut nana kanika kama wipaka. Jadi wipaka yang berbuah setelahnya gitu loh. Ya, jadi bagaimana kita dengan cara terus-menerus melakukan karma-karma baik sehingga wipaka-wipaka yang tidak bermanfaat yang lalu yang akan muncul sekarang itu tidak terjadi, ditegabuk gitu loh. Nah, ini cara yang terbaik adalah kita sekarang ini terus-menerus melakukan karma-karma yang baik, yaitu dengan melakukan kebajikan-kebajikan berdana, melakukan moralitas yang baik, dan melakukan bawana, atau seperti malam hari ini, yaitu mengikuti Nalanda Mindfulness Class. Demikian. Sehingga inilah yang perlu kita kondisikan. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ya, baik. Terima kasih Romo, penjelasannya sangat detail sekali Romo. Ya, Romo, ini ada pertanyaan lagi, cuman ini kirimnya via pribadi ke saya. Ya, ini pertanyaannya begini Romo. Iya, jadi beliau menyampaikan bahwa sekarang ini ternyata banyak betul orang-orang yang belum sadar betapa pentingnya meditasi itu penting dalam agama Buddha. Kita melihat di media sekarang banyak yang mengikuti meditasi justru yang bukan dari kalangan Buddhis. Ya, ini beliau sampaikan seperti ini Romo, mohon ditanggapi Romo. Iya. Baik, baik. Ini juga bagus sekali. Ini yang menanggapinya luar biasa ya. Ini memang sesungguhnya demikian, karena kita maklum ya. Memakluminya kenapa? Karena dari ajaran Buddha, sababapa saakara nangku salasa upasambanda, sacita pario dapanang etang Buddha nak sasanang, artinya yang sangat mudah orang mau melakukannya, yaitu jenis berdana, melakukan kebajikan-kebajikan yang sangat mudah, menjaga moralitas itu sangat mudah, gampang gitu loh. Itu yang dilakukan, tapi justru bawana atau pengembangan batin bagaimana kita melakukan, contoh lah yang malam ini, Nalanda Mindfulness Class ini, kan nggak segitu banyak dengan orang-orang yang suka ikut-ikut rame-rame lah, contoh kebaktian atau melakukan apa ya, ikut-ikut berdana lah atau apa, itu lebih acara-acara yang menggembirakan gitu loh, itu lebih mudah. Karena meditasi ini nggak mudah gitu loh. Contoh barusan tadi yang kira-kira setengah jam ya dari Dediki sebagai hostnya yang mengaturnya, Ya, betul itu Romo. udah ketahuan. Ada juga yang belum biasa kakinya kesemutan atau sakit atau apa saja gitu loh. Jadi ya inilah gitu loh yang terjadi. Sedangkan yang belum tahu di luaran ingin mengetahui gitu loh. Dan ingin mengetahui itu logika. Mereka ingin mengetahui yang baru, yang belum. Biasanya orang melihat rumput tetangga lebih hijau gitu loh. Jadi ingin tahu. Nggak apa-apa, itu jadi memang logikanya seperti itu. Tapi kalau yang sudah tahu bahwa ini bagus, itu cuma iming-iming gitu loh. Bentuknya apa ya? Bentuknya seperti dia tahu bahwa meditasi ini bagus gitu. Tapi untuk melakukannya belum apa, tidak apa namanya lah, tidak melakukan, tidak mempunyai suatu apa semangat, mempunyai suatu tekad yang kuat gitu loh. Karena di sini meditasi memang sulit gitu, memang tidak mudah gitu loh. Tapi harus diingat, harus mempunyai keinginan atau motivasi yang kuat. Maka kenapa Buddha ajarkan kita, yaitu jangan berasosiasi dengan orang yang tidak suka meditasi gitu loh.
lakukan terus-menerus, berusaha berasosiasi dengan orang yang searah, yang suka meditasi, maka kita baru bisa ikut meditasi. Kalau enggak, ya sulit gitu loh. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu, saya belum melihat ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah merasa sangat jelas. Kemudian juga dalam meditasi tadi juga tidak ada kendalanya karena kita sudah sering dan setiap minggu jadi sudah terbiasa ya Romo, luar biasa sekali. Ya Romo, untuk selanjutnya Romo silahkan dapat menyampaikan closing statement atau kesimpulan dari latihan kita malam hari ini Romo. Silahkan Romo. Baik, sesuai dengan temanya malam hari ini, kita bisa membebaskan diri kita dari bayang-bayang masa yang lalu. Ini penting, penting sekali kalau kita berbuat yang baik. Ini sesuai tadi pertanyaan yang pertama ya, dari siapa namanya? Dari Joshua. Itu sesuai dengan pertanyaan yang tadi Joshua, yaitu kita terus-menerus melakukan kehidupan pada sekarang ini yang disebut dalam buku In This Very Life tadi, hidup saat ini. Itu terus-menerus kita lakukan latihan-latihan meditasi yang seperti malam hari ini. Nalanda Mindfulness Class ini udah the best benar-benar, ini udah tepat benar-benar, yaitu melakukan Satipatthana atau Vipassana. Inilah yang bisa membebaskan kita dari bayang-bayang yang negatif. Maka kita bisa lepas dari rasa ragu-ragu, rasa takut, khawatir, tidak percaya diri, tidak pede, itu bisa lepas dari sekarang. Hanya dengan cara satu-satunya melakukan mindfulness, khususnya di mindfulness class ini, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Dan di samping itu, sehari-hari kita juga terus-menerus kita lakukan dengan perhatian penuh, mindfulness, awareness, dan konsentrasi yang baik, terus-menerus waspada, melatih diri kita, melatih pengembangan batin kita, sehingga kita selalu ada dalam keadaan yang baik, yang betul, dan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan satu-satunya sekali lagi cara, yaitu untuk kita bisa bebas dari bayang-bayang masa lalu, adalah dengan meditasi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasi pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, itu tadi kita latihan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Bapak Ibu silahkan dapat menyiapkan dirinya. Ya, ya. Masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Saya tunggu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kita mulai dari slide yang pertama. Ya, terima kasih. Satu, dua, tiga. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, Bapak Ibu, latihan malam hari ini luar biasa sekali. Tidak banyak pertanyaan. Berarti Bapak Ibu pada malam hari ini tidak ada kendala dan juga tidak ada pertanyaan. Berarti dari pembimbing meditasi juga sangat jelas dalam menyampaikan materinya. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, kami Nalanda Foundation selalu berusaha mengadakan acara-acara jika Bapak Ibu mengikutinya tentunya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nalanda Mindfulness Class setiap minggu kami laksanakan di malam Sabtu, hari Jumat. Bapak Ibu wajib mengikuti dan nextnya bisa mengajak mungkin rekan-rekannya, keluarganya untuk mengikuti juga. Ya, terus lalu selanjutnya juga pada hari Minggu nanti Bapak Ibu ini sangat luar biasa sekali. Kita akan mengadakan talk show dengan tema menerima penderitaan sebagai seni kehidupan dengan pembicara yang sangat luar biasa yaitu Biku Damasubo Mahatera dan juga Bapak Abu Marlu. Bapak Abu Marlu ini seperti apa influencer begitu. Beliau sangat terkenal Bapak Ibu. Jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Kemudian juga bisa membantu share
acara ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, Institut Nalanda juga telah membuka em, tahun atau membuka pendaftaran di tahun 2025 dan 2026. Ada beberapa program studi, diantaranya adalah S1 Dharma Usada, kemudian S1 Ilmu Komunikasi, S1 Bisnis Manajemen, Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian S1 PGB, Keagamaan Buddha, dan juga S2 Pendidikan Keagamaan Buddha. Untuk teman-teman yang di asrama, yaitu mereka adalah yang mengambil di S1 Pendidikan Keagamaan Buddha. Mereka 100% mendapatkan beasiswa. Jadi Bapak Ibu jika ada kerabat, kemudian ada kenalan yang masih bingung mau kuliah di mana, ya Institut Nalanda solusinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabesata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, baik Bapak Ibu, demikian rangkaian latihan meditasi pada malam hari ini. Bapak Ibu, tentunya dalam acara-acara selanjutnya kami menunggu kehadirannya. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo Ya, Buddhaya. terima kasih Romo. Ya, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan sejahtera selalu. Satu. Sadu, sadu. Terima kasih Romo. Ci Ahyong dan Ya, semuanya semoga sehat-sehat, berkah selalu. sadu. Ya. Iya, semoga Kasih semuanya Romo. selamat, sejahtera, berkah adanya. Kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama dan senang hati.